Pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terbaru terkait dengan konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas. Jumlah korban yang tewas akibat kebakaran besar yang melanda kamp pengungsian Rafah akibat serangan Israel hingga Senin 27 Mei 2024 sebanyak 45 warga Palestina yang tewas. Serangan ini memicu protes dari para pemimpin global yang mendesak pengadilan dunia menghentikan serangan tersebut. Serangan itu terjadi di lingkungan Tel Al Sultan, tempat ribuan orang berlindung setelah pasukan Israel memulai serangan darat di timur Rafah lebih dari 2 minggu lalu. Rekaman video yang beredar menunjukkan api berkobar dalam kegelapan dan orang berteriak panik. Sekelompok pemuda mencoba menarik lembaran besi bergelombang dan juga selang dari sebuah truk pemadam kebakaran. Ketika api mulai merembet dan berusaha untuk memadamkan kobaran api tersebut. Lebih dari separuh korban tewas merupakan perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pejabat kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan jumlah korban tewas kemungkinan akan meningkat dari orang-orang yang menderita luka bakar parah. Badan tersebut mengutip masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina yang mengatakan bahwa banyak orang di dalam tenda terbakar hidup-hidup. Mereka juga mengatakan rumah sakit di wilayah tersebut tak mampu menangani sejumlah besar korban akibat penghancuran sistem kesehatan di Gaza. Militer Israel mengatakan bahwa serangan hari Minggu berdasarkan intelijen yang tepat telah menghilangkan kepala staf Hamas untuk wilayah Palestina kedua dan yang lebih besar di tepi barat, ditambah pejabat lain di balik serangan terhadap Israel. Hal ini menyusul intersepsi 8 roket yang ditembakkan ke arah Israel dari kawasan Rafah. Israel pun terus melakukan serangan meskipun ada keputusan pengadilan tinggi PBB pada hari Jumat yang memerintahkan mereka untuk berhenti. Israel pun membela diri setelah dituduh sengaja membunuh warga Palestina yang mengungsi di kamp wilayah Rafah, Gaza pada hari Senin. Tel Aviv mengatakan puluhan warga yang tewas terbakar dipicu oleh serangan udara yang menargetkan komandan Hamas. Juru bicara pemerintah Ayi Himan mengatakan serangan itu menyebabkan kebakaran yang merembet ke kamp pengungsian. Api pun merambah ke tenda-tenda dan menewaskan warga sipil Palestina. Dikatakan dalam insiden tersebut sedang diselidiki lebih lanjut. IDF mengklaim dalam serangan itu mereka menewaskan pejabat Hamas, yakni Yassin Rabia, kepala markas besar Tepi Barat, dan juga Khalid Najah, anggota senior unit lainnya. Sebanyak 45 warga Palestina tewas akibat serangan tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak, wanita, dan lansia. Serangan pada hari Minggu telah memicu kecaman internasional yang berujung pada seruan gencatan senjata. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembantaian keji di Rafah terjadi di tengah pembongkaran sistem kesehatan Gaza dan pemblokiran bantuan serta obat-obatan oleh Israel. Kementerian tersebut menganggap kejahatan ini sebagai bukti baru yang membuktikan bahwa pernyataan perang Israel ditujukan terhadap warga sipil Palestina dan membantah klaim pendudukan mengenai keberadaan zona aman di jalur Gaza. Terbaru insiden baku tembak antara tentara Mesir dan Israel dilaporkan terjadi di perbatasan titik penyeberangan Rafah pada Senin 27 Mei 2024. Situs web Walla Israel mengatakan satu tentara Mesir tewas dalam baku tembak tersebut. Siaran publikan mengatakan tidak ada tentara Israel yang terluka dalam insiden. Militer Israel pun mengakui tengah menyelidiki insiden tersebut dan berdialog dengan pihak Mesir. Sementara itu, militer Mesir mengonfirmasi satu orang tewas dan mengatakan pihaknya sedang menyelidiki insiden ini. Daily News Egypt mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, mengatakan tentara Mesir terpengaruh oleh pembantaian Rafah pada hari Minggu yang menewaskan 45 orang warga Palestina. Perlintasan perbatasan Rafah disebut
direbut oleh pasukan Israel pada bulan ini ketika militer memperluas invasi daratnya ke Gaza hingga ke kota Rafah di selatan. Pendudukan penyeberangan tersebut meningkatkan ketegangan antara Mesir dan Israel, mengancam perdamaian selama 45 tahun antara kedua negara yang sebelumnya telah beberapa kali berperang. Dan pengambil alihan penyeberangan oleh Israel membuat Mesir marah, yang biasanya bekerja sama erat dalam masalah keamanan dengan Israel. Seminggu setelah Israel menyerbu penyeberangan tersebut, Mesir mengerahkan pengangkut personel lapis baja tambahan dan juga tentara keperbatasan dengan Gaza di timur Laut Cina. Kairo juga menolak membuka perbatasan dari sisi Mesir sampai militer Israel menarik diri. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.